asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ngereng di sore hari Ramadan karinto insyaallah bakta se istijabah tenggol istajah mau suratul Fatihah kaangkui keluarga tenggol istajah si ampun dipun tut sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka sataja amal baku saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan muka-muka sataja kakhilafna isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan muka-muka tenggol istajah jauh sesadaya musibah dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor telok atau hadis nomor 378. Wa anhu bandari Abi Hurairah radhiyallahu an qala ada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala yaqulu atabu yaumul qiyamati kulaku hari kiamat ainal mutahabbuna. Tabun Gusti Allah memanggil orang-orang yang saling mencintai di antara kita. Ainal mutahabbun bijalali. Siapa orang yang saling sayang, saling menyayangi di antara kita bijalali karena sebab keagunganku, kebesaranku. Di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum, dari kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, dicari oleh Allah orang-orang yang saling mengasihi di antara kita. Mengasihi bijalali sebab mengagungkan Allah. Di dalam kitab Tenggula Mangki bahwa di dunia ini ada istilah al-wahdah wat tanawwu, kesatuan dan keragaman. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita itu tidak saling mengasihi di antara kita. Karena beda level sosial, kelas sosial, karena beda gelar, karena beda status sosial, karena beda organisasi, karena beda partai, ya, kadang-kadang ini yang membuat kita tafarruq. Nah, tetapi di dunia ini mesti ada al-wahdah wat tanawwu. Ada keragaman yang tidak bisa kita jadikan satu. Pasti kita berbeda. Tapi yang perlu kita lihat adalah al-wahdah, kesatuannya itu. Misalnya contoh, sekedar cerita, tenggula bari malam diundang ceramah di salah satu universitas di Malang. Mari kita jujur semua. Tenggula katakan, mari kita jujur semua. Mohon ngacung siapa yang puasa hari Rabu dan siapa yang berpuasa hari Kamis. Jadi mohon jujur, ini bulan puasa, tidak boleh bohong ya. Terus ngacung
Memang banyak yang puasa hari Kamis. Ada juga beberapa yang puasa hari Rabu. Terus tenggula anu motor boleh. Siapa yang dalam satu keluarga beda? Ternyata ada. Epaan Rebu, embuan Kemis. Anak nurok Kemis. Anak nurok Kemis. Terus tenggula tanya ke putrana. Sampean iparingen buka sahur ben ayah puniki. Aket tak beri sahur. Nah, ini tidak menyadari bahwa ada tanawu. Di dalam keluarga pun mesti ada tanawu, apalagi se-Indonesia, apalagi se-dunia. Dalam keluarga pun dengan alasan masing-masing. Gitu. Apa tanawunya? Beda-beda. Beda puasanya, mungkin beda partainya, mungkin beda organisasinya. Tapi tanawunya apa? Tanawunya di situ. Apa? Wahdahnya di situ. Misalnya antara tarawih yang 23 dan yang 11. Misalnya. Kita tidak bisa memaksakan salah satunya. Harus 11 atau harus 23. Kita tidak bisa memaksakan karena mereka sudah punya ajaran sendiri. Biarkan yang 11 yang 23. Kita tidak usah perbincangkan. Nah, yang terpenting wahdahnya itu. Apa wahdahnya itu? Mereka sama-sama puasa, mereka sama-sama tarawih. Nah, itu. Kalau mereka memperbincangkan itu misalnya, terus sama-sama tidak tarawih, nah ini yang sama-sama kalau tidak baik. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, akhirnya sama-sama tidak sembahyang subuh. Nah, jadi memang memerlukan untuk mendesain hati kita ini memang perlu. Kita perlu mendesain, merancang hati kita bagaimana kita dengan segala perbedaan itu kita menyadari bahwa perbedaan itu memang sebuah keniscayaan dan harus ada perbedaan itu. Tidak bisa disatukan orang itu. Walidzalika khalaqahum, jawaban Allah Subhanahu wa taala. Memang kami jadikan untuk berbeda semuanya. Malah juga di dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami bagi penghidupan mereka. Ada yang kelas menengah, ada yang kelas tinggi, ada yang di bawah garis dan seterusnya. Itu memang diciptakan oleh Allah. Kalau mereka sama-sama kaya, mereka sama-sama miskin misalnya. Nah, di sini letak al-mutahabbun, saling mengasihi, saling membantu. Al-mutahabbuna dibuktikan dengan at-ta'awun. Yang terbatas ekonominya membantu dengan fisiknya, yang kelebihan ekonominya. Yang kelebihan ekonominya membantu dengan ekonominya orang-orang yang terbatas ekonominya. Tetapi ketika perbedaan itu sudah manhajnya sudah keliru, artinya sanadnya itu sudah tidak bersambung kepada Rasulullah, itu yang perlu dikritisi. Selama manhaj itu, sanad itu ada ketersambungan dengan Rasulullah, itu biarkan saja. Tetapi ketika misalnya sudah berbeda, misalnya umpamanya ini akhir-akhir kini tenggula sedang panjenengan ampun mireng, kita semua sudah harus meninggalkan zakat. Nah, ini sudah berbahaya. Sudah berbahaya. Zakat kan itu rukun Islam kelima. Gimana Pak kerep ampak? Rukun Islam masih kerep ampak Gun. Ketimana apa? Nah, ini yang sudah syaratnya sudah tidak nyambung. Sudah tidak nyambung. Orang yang berkata sedemikian itu teman saya waktu kuliah di S2 dulu di Jakarta itu. Teman saya itu. Beliau ngambil jurusan tafsir, saya mengambil studi Islam. Jadi pas kelopain seperti mana? Iya, karena amalannya itu dia mengamalkan ayat kursi katanya. Setelah jadi ayatnya dibuang, kursinya diambil. Kan itu si repot pas. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tenggulat, kita tidak bisa mengkafirkan orang.
Tapi kalau kita mengacu kepada sulam saos ya. Tak usah kita tengki, kitab sulam saos. Kan toh kalau yakin bahwa rukun Islam itu bahwa itu harus ditinggalkan, bahwa bukan ajaran Islam, kan toh ampun. Nauzubillah min dzalik. Jadi menabi akidah keadaan itu memang tidak boleh dijadikan mainan. Rukun Islam itu pokok ampun, pokok. Rukun Islam, rukun iman, itu dialog Rasulullah serang malaikat, disaksikan serang sahabat, dilakukan oleh Sayyidina Umar, kan luar biasa. Nah, jadi intinya memang kita harus memupuk saling pengertian dalam lingkup yang sekecil apapun. Ayah dengan ibu untuk berbeda kadang-kadang, berbeda. Okay. Misalnya, Paan lulusan Anokoyah, umpamanya. Embun lulusan lain, itu berbeda, ampun. Tapi kita ambil persamaannya. Kalau masalah kunut, ya kita sama-sama pejang sembuh. Karena persoalan ini bukan persoalan baru, sudah terjadi pada zaman Nabi, sudah terjadi pada zaman para imam yang 4 sudah terjadi. Kok baru diributkan sekarang? Manabi Tanggula sudah, biar yang penting manhajnya nyambung kepada Rasulullah, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Ada dalil, di mana dalilnya itu sama-sama nyambung kepada Rasulullah. Tafsir itu pasti berbeda, tafsir itu. Hadisnya sama, tafsirnya pasti berbeda. Tanggula sering memberikan contoh. Menafsirkan, Tanggula berulang-ulang. Menafsirkan misalnya ketika Rasulullah itu tasyahud, yuharriku usbu'ahu. Memaknai yuharriku kan itu macam-macam. Yuharriku. Ketika Rasulullah tasyahud itu yuharriku kan itu menabi aslinya fa'ala yufa'ilu dakhraja yudakhriju, menggerak-gerakkan. Tapi dalam hal ini tidak bisa dimaknai menggerak-gerakkan. Pasti menggerakkan. Kalau itu dimaknai, kalau setiap yuharriku fa'al yufa'ilu itu dimaknai menggerak-gerakkan berulang-ulang, berarti Allahu Akbar, kabbaru yukabbiru, berarti tentu berulang-ulang Allahu Akbar libalian. Nah, ini jadi mun kun lulusan non saporah, mun tak fokus belajar hadis dan ilmu hadis, ilmu tafsir itu, ceklah pola nafsiran menyarain hadis. Kita ikuti saja yang sudah ada, paling gampang. Pendapatnya siapa? Imam Syafi'i misalnya, ikuti. Pendapatnya Ahmad bin Hambal, ikuti. Itu saja sudah. Mulai tak repot. Kita kadang-kadang, nah itu. Yuharriku saja, geraknya ke atas ke bawah apa kiri kanan, itu sudah beda. Kan pada penyaman, pada akuli. Nah, makanya di sini lalu Imam Syafi'i hanya bergerak satu kali, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau model makan terus mulai at-tahiyatul mubarakat terus nih wadah ya. Jadi Imam Syafi'i kan itu mengambil jalan tengah. Kan kalau salah satu harakatin mutawaliyatin, 3 gerak yang berulang-ulang kan batal menurut Imam Syafi'i. Tapi dalam hal ini Imam Syafi'i hanya memakruhkan. Itu luar biasa. Jadi mungkin ini wallahu a'lam yang sampai membatalkan itu kalau misalnya misalnya kalau cuma ini Imam Syafi'i memakruhkan. Masalah kunut misalnya, Imam Syafi'i enggak dentoh tak kejepok ke Imam Abu Hanifah. Tapi ketika Imam Syafi'i ada di Irak, beliau tidak berkunut. Ditanyakan sama teman-temannya, kenapa?
karena saya ada di wilayah imam yang tidak menggunakan kunut. Nah, itu. Kalau imam kunut, lalu kita misalnya makmumnya memang tak suka kunut, harus sunnah itu apa? Sunnah ikut kunut itu. Kenapa? Innamal imam liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Misalnya imam kunut lalu tidak ikut kunut, itu menyalahi hadis Nabi sudah. Jadi kalau kita melacak kepada sifat-sifat egaliter dari para cendekiawan kita, imam-imam kita tidak amu saburung. Sekarang orang berbeda misalnya ya, orang tak senang ke kancana karena berbeda, atau orang senang ke kancana karena kebetulan sama ormasnya misalnya. Ini kan sudah bukan bijalali, bukan saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena ormas. Ini sudah keliru. Siapa pada anona, siapa pada X-nya, engkau bener siapa pada Y-nya misalnya. Jadi yang perlu disadari bahwa di dunia ini ada al-wahdah atau al-wihdah wa tanawwu. Misalnya tentang Syiah misalnya. Syiah yang pasti Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Yang tidak sama penafsirannya, biarlah mereka. Tapi yang kita lihat, yang kita doakan adalah Islamnya. Apa yang berbeda dengan kita? Ada perbedaan prinsip misalnya. Syiah itu membenci sebagian sahabat. Nah, ini yang berbeda prinsip dengan kita. Tapi semakin beda. Keluaran anu koya. Dan itu mengatakan mahasiswa tenggulir S2 mengatakan kalau anaknya berbeda agama dengan ayahnya, dengan ibunya, itu bagian dari as-samhah, at-tasamuh, toleransi katanya. Terus saya bilang, mangken ngapa sampean tubuh sekadin toh manawi panjenengan kan toh Islam, rajina Kristen, putrana Hindu, ketina apa sampean kira-kira itu. Sedangkan yang diperkarakan pertama kali oleh Allah nanti adalah sambian sebagai suami. Tak kira rajin sambian saya perkaraki. Pasti tanggung jawab sebagai suami. Ku anfusakum, dirinya dulu, kemudian keluarganya. Jadi tasamuh, toleransi itu baik memang as-samhah, karena agama itu adalah agama yang samhah, agama yang sangat toleransi. Tapi kalau sampai kebablasan, nah ini yang lalu tak nemu dalil. Kita kekurangan dalil, pas tak nemu ketika kebablasan. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena polana kiai dan sebagainya, tidak. Bijalali, ya. Al-yauma udzillukum fi dzilli. Hari ini, hari kiamat ini, aku akan naungi kalian, aku akan lindungi kalian fi dzilli, di dalam lindunganku, di dalam naunganku. Yauma la dzilla illa dzilluhu, pada hari yang tidak ada naungan yauma la dzilla illa dzilli, pada hari yang tidak ada naungan illa dzilli, kecuali naunganku. Yang punya otoritas penuh pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Punya hak prerogatif terhadap segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad dengan syafaatnya. Jadi anggaplah, katakanlah begini. Jadi nanti kalau sudah di akhirat itu yang punya otoritas penuh itu hanya dua. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya hak otoritas untuk memberikan syafaat kepada kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kita kan itu kun ngambak rahmatnya Gusti Allah dan ngambak syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ento kun kedua kan tuh. Tidak boleh. Selanjutnya pun wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi, demi diriku di mana jiwaku itu ada di tangannya, tangan Allah, la tadkhulunal jannatah, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kamu sekalian beriman, wala tu'minu, dan tidak beriman hatta tahabbu, sampai kamu sekalian saling mengasihi. Jadi ini, jadi tuntutan pertama iman dulu. Setelah itu keimanan itu tidak sempurna kalau kita tidak saling menyayangi. Jadi berarti syarat masuk surga itu ada dua, harus iman dan ditimbun atau ditambah atau diperkuat, disempurnakan dengan at-tahabbu itu. Tidak sempurna iman kita itu kalau kita masih bercerai-berai. Tentu hadis kanto sangat keras sekali, sangat keras sekali. Jadi salah satu bentuk keimanan seseorang dibuktikan dengan saling mencintai. Nah, di dalam hadis lain banyak, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta itu apa itu? Kul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai tetangganya, mencintai tamunya, mencintai tetangganya, dan seterusnya. Awala adullukum ala syai'in, tidakkah aku akan menunjukkan kepada kamu ala syai'in, atas sesuatu, idza fa'altumuhu, bila mana kamu sekalian, bila mana kalian itu mengerjakannya, tahabbtum, saling mencintai. Salah satu bukti bahwa kita ini saling mencintai, buktinya saja satu saja, afsyus salam bainakum, uluk salam. Itu salah satu bukti bahwa kita itu mencintai. Mun soker tak kira ngolok salam, mun soker. Setanggaan soker misalnya, tak kira ngolok salam misalnya. Jadi mun pun tak ngolok salam, nah, berarti tidak saling mencintai. Kalau tidak saling mencintai, naudzubillah min dzalik, imannya kurang. Kalau imannya kurang, surganya naudzubillah min dzalik, surganya masih diragukan. Jadi ini istafet, jadi menjadi sebab akibat. Jadi sebab akibat antara iman, mencintai, terus mengucapkan salam. Kita pas kalah ke Pertamina 3S, salam, sapa, senyum. Menongko-nongku dipraktekkan toh luar biasa. Mun tak kelum senyum kepada kanjana berarti tidak tahabu. Mun tak nyapa tidak tahabu, mun tak salam tidak tahabu berarti. Jadi sesungguhnya lakon di dalam Islam ini adalah gampang. Cuma terkadang yang tidak kuat itu godaannya. Kadang-kadang orang yang tadi salah ke kita itu kita beci, kadang-kadang. Kun porana soki mah beci kadang-kadang. Kun porana sepeda motor
din kita ini shogun, din kancana enmek misalnya. Ya pas tak lebur pesate itu. Tak lebur. Artinya memang kita memang harus apa? Harus latihan. Harus latihan benar. Harus latihan mulai dari bawah. Dilatih mulai dari bawah. Kalau dilatih mulai pertengahan biasanya agak sulit. Tenggula melatih anak supaya rakor tibi sampai kan kuliah. Baru kuliah bisa rakor tibi. Mulai ki SD, SMP, SMA. Mari akan sabak meja. Tapi sabak rakoran. Apa katanya? Ya kan ada pembantu. Nah itu kan fokusnya kepada pembantu. Padahal kita ngoreng untuk membantu supaya tidak semakin banyak rakoran. Kan enggak itu. Tidak untuk usaha siap buat pembantu. Jangan. Kita membantu pembantu untuk memperkecil atau mengurangi pekerjaannya. Kecuali di mesin rakora misalnya. Jadi memang kita harus mencoba dimulai dari kita sendiri. Yang paling mudah kita lakukan. Misalnya kalau di Anokoya ini yang saya tahu misalnya Ki Basir dengan Ki Waris ini sah-sah tibi. Saya bagi ke pembantunya. Dan kadang kalau kita ini tak pakai sopan, walaupun segitiga suruh sah ke pembantunya, itu tak pakai sopan. Hadis kanto menunjukkan anna dukhulal jannati la yakunu illa bil iman wa annal iman la yakmulu illa ayyuhibbal muslim li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tapi ini jadi ukuran ya, Yang paling kita senangi adalah diri kita sendiri. Yang paling kita senangi adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang paling kita senangi kecuali diri kita sendiri. Tetapi anehnya terkadang kita ini tak sayang ke Abang Tibi, tak sayang, tak cinta ke Abang Tibi. Ketika berapa contoh tak cinta ke Abang Tibi? Kita ini nurutin nafsu, padahal si nurutin itu menyebabkan kita sakit misalnya, atangeh misalnya. Tak tedung sampai kalau telok mulai di itu kan berarti sudah tidak ikut hukum, artinya tidak ikut hukum normal alam. Mun malam begitu tedung, maka tak boleh tak tedung. Tenggula berulang kali mengatakan bahwa tidur yang paling baik itu adalah mulai jam 10 sampai jam 2. Itu yang paling baik. Itu harus wajib tedung. Jam 10 sampai jam 2 wajib tedung, terutama jam 11. Menatangi ya, mulai kal 2 dak budi itu menatangi. Kita kadang-kadang atangi sampai engkol 2. Kol 2 tedung sampai kol petok. Tapi kayak pendenan nomor subuh kayak tedung kayak pendenan kayak. Kayak benda saya torok ya, kata bagus. Jadi syarat masuknya surga itu harus beriman. Ini. Bodoh boleh viral kan tuh. Orang pesantren kan tuh. Pencipta listrik itu juga masuk surga. Walaupun musyrik, walaupun kafir. Karena sudah memberikan manfaat besar kepada umat dari listrik dari rumah. Oh, itu. Jangankan musyrik, tak apa yang bayobar, naudzubillah min dzalik. Antara musyrik, setan gak dinto, yobar benih yang bukan musyrik setan. Setan itu tidak pernah musyrik. Hanya setan itu membangkang, kun sombong ada yobar. Setan iblis tidak pernah musyrik.
Yang pernah musyrik mana sah? Nyempuh apa mana sana? Nah itu. Nyempuh apa toh? Jadi murjaan setan di bidang akidah timbang buat manusia senyempuh buat teban nyempuh orang. Jadi cek kebelar-gelaran munan kan itu. Walana viral, terus kocak keren, terus kocak mengatakan. Berarti penemu listrik bisa manfaat kopi, penemu kulkas bisa mengawetkan makanan, sebulan tak lembucok makanan sebab lem kulkas misalnya. Kacah baik, kacah kan itu luar biasa pun. Pada ngabak mana yang cacat mana yang tidak bisa mentepak abak. Mampas ngitung gadin tuh. Padahal arkanul iman tidak setong pujar kapi naudzubillah min dzalik. Kebayan mainan. Makanya kita ini janggula mengkritisi di banyak pondok pesantren sebanyak ekulek kunahu ban fikih. Nah, ban fikih kan itu sifatnya verbal. Tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak begitu sempurna untuk memberikan pengaruh ke hati. Tapi kalau akhlak dan akidah, tasawuf, kan itu yang paling banyak membuat pengaruh. Nah, makanya Jabir Imam Al-Ghazali, fikih ini tidak cukup kalau sendirian, harus dikawal dengan tasawuf, harus dikawal dengan akhlak. Fikih harus dikawal dengan akhlak. Karena akhlak itu ateh, tasawuf itu ateh. Kalau fikih itu kan verbal, anggota, bersifat anggota fikih kan. Umpamanya makan kan tuh. Contoh si palengan, makan bulan pasah misalnya. Bulan pasah ketika ngomong tak kuat benar-benar laku tak kuat mah misalnya ben bini misalnya. Kalau kita melakukan sesuatu kan kutu berapa kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut Allah setong balik boleh tidak ada darong terus tak puasa membatal tulung minum. Nah kan itu ampun. Itu kalau tidak tasawuf, kalau menggunakan fikih, secara fikih oke, tapi secara tasawuf belum. Entah. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu hanya berorientasi kepada fikihnya saja, tidak dikawal dengan akhlak. Akhirnya apa jang rontak karon, awirit rontak karon misalnya. Jadi saya tepak misalnya amin lagi, amin. Jangan santri mohon beda saya macam-macam tiga amin langsung tegur. Amin. Sambil anu kona sini, amin sambil kona. Tulis tegur kan tuh, kulit tegur. Secara fikih tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi secara akhlak, kesopanan kita ban Gusti Allah tidak ada. Kemudian sortan gitu. Aturannya gitu kan itu ilas sama punggungnya ilal ardi. Makanya di dalam teorinya Imam Malik gitu ya, ada istilah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah itu apa namanya ya, menutup bahaya. Misalnya ya, ada warung remang-remang, jual masakan enak, tapi jual macam-macam di situ. Mulai di situ boleh, secara fikih boleh. Tetapi kalau kita menggunakan sadduz dzari'ah tidak boleh. Karena apa? Takut saya beli si mata. Benih melemat sana, melemat tanah, itu yang berbahaya. Jadi apa dalilnya itu? Alat hukum yang bisa dipakai untuk itu, atau alasan istimbat yang bisa dipakai untuk itu adalah sadduz dzari'ah. Boleh
melek ke barung ke toko, penjaganya ratin misalnya, atau mun bini penjaganya ganteng misalnya, boleh ya? Secara fikih oleh, tapi rakyat ini buat tak jana nabi itu meleh. Mun orang ngasih jaga ratin misalnya, nah, itu karena tidak dikawal dengan tasawuf itu. Jadi memang tetap laki boleh. Jadi benar penyamaan ini memang teori yang Ghazali memang harus fikih dan tasawuf. Makanya panjenengan Nabi ngwalatin ihya beni babu toharoh, babu asrarit toharoh, babu asraris sholah. Itu mas, bukan semata-mata mengajarkan sholat, bukan semata-mata mengajarkan toharoh, tapi apa rahasia toharoh itu? Wa anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu, sangkuna seseorang zara azyarah mengunjungi akhan saudara lahu bagi rajul fi qaryatin ukhra dalam desa lain, dalam sebuah wilayah yang lain. Fa arsadallahu, maka menghadang Allah lahu kepada rajul ala madrajatihi, di pintu masuknya malaikat. Jadi ada orang mau mengunjungi temannya, lalu Gusti Allah mengutus malaikat yang berupa manusia untuk menghadang orang itu. Terus wa zakarul hadits ila qouli innallaha qad ahabbaka, sanggun Gusti Allah ampun mencintai kamu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai hu kepada rajul fihi, karena Allah. Nah, ini ziarah. Orang berziarah itu menunjukkan bahwa dia senang. Tak kira mun tak senang entar kecompon. Enten. Tapi di dalam tasawuf cekur sekut ntar kon orang. Cekur sekut. Bada ibarah zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah zur ghibban. Kunjungilah cacing boceng cekur sekut tasdad hubban akan menambah cinta. Jadi kerong. Oh benar entaren. Boleh ya mungkin rokon. Jadi istilahnya ya, mengunjungi teman itu terukur, makan terukur, tedung terukur, semuanya terukur, bekerja terukur, semuanya terukur. Harus ada ukurannya. Matamu terukur. Jadi tidak terlalu lama. Apa keperluannya misalnya, atau hanya sekedar kangen, sekedar kerong misalnya. Mun maret tuli moleh. Nah, dan itu sarang dinyatakan di sini, hadis ini, bahwa Allah itu dengan kunjunganmu ke temanmu itu menunjukkan bahwa kamu itu sudah mencintai temannya. Karena kamu mencintai temannya, maka Allah juga senang kepada kamu karena kamu mencintai temannya. Kan itu urusan ateh, senang kan itu urusan ateh, Terkadang pada orang saya senang karena orang yang disenang itu sangat terbatas ekonominya. Maksudnya. Ada orang senang genggoran sesuatu,
Nah, ini yang dituntut, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Rasulullah itu senang karena dia seorang yang baik. Senang ke kancana, orang itu bagus. Senangnya karena dia orang yang bagus. Jangankan orang jelek ya, jangankan orang baik, orang jelek saja punya aja senang. Orang jelek apa Fir'aun itu? Pengikutnya banyak sekali. Jadi masalah hati sebetulnya. Kita memang harus melatih. Kadang-kadang muncul di hati ini. Muncul serobaci, muncul siapa ya? Karena ada yang lebih sukses. Ada teman saya sama-sama pejabat di Setnek, di Sekretariat Negara, sama-sama itu. Jadi berangkatnya sama, istrinya sama, mondoknya sama, suaminya itu sama, daftarnya masuk di Sekretariat Negara itu sama, tetapi penghasilnya tidak sama. Ini setan kalau masuk kepada istrinya, Pak, kalau kan ban-ban kan si masuk saya akan nyebut tas pada makmurin mata pada mana aja din tetangga. Nah, itu bahaya itu, ngomporen. Padahal dalam perjalanan itu mesti berbeda. Ada yang betul-betul memanage uangnya dengan baik. Ada uang yang untuk kebutuhan pokok, ada uang yang untuk cadangan, ada uang yang untuk investasi misalnya. Ada uang semuanya untuk kebutuhan pokok. Ada yang untuk hiburan. Jadi kalau kita ini serba mengukur, cukup. Saya cerita saya tahun 84, dulu tahun 84 gaji itu 90.000, tak dapat 100. 90.000. Tahun 84. Setro cokop sebulan tenggul agak bayi amplop 30 setong biki. Bahkan tanggal 2 tanggal SN. Jadi 90.000 itu dibagi menjadi 30. Jadi kalau tanggal 1 ke tanggal 1 makin lapar tak oleh yang nak tanggal 2. Mun makan tanggal 1 pun tak ada, tanggal 5 tak ada lagi ya. Dia tak jauh, tak lebih cukup. Tapi cukup mesti, cukup. Kalau betul-betul di manage itu cukup mesti. Kita kadang-kadang tak kebuat. Lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. Jadi gaji 90.000 teti 30 setengah hari. Jadi kalau ada misalnya tanggal setong pun mareh dengan udik-udik tanggal 2, kecuali sudah sampai tanggal 2. Tapi kalau tanggal 1 habis ngambil tanggal 2, itu alamat kerusakan. Tapi yang lebih bahagia kan petani kan. Kadang-kadang uangnya itu kan datang pergi. Datangnya pas banyak brek gitu. Itu kadang-kadang timpun datang brek banyak, pas euforianya lebih. Mulai kulkas, mulai TV, mulai NMAX, ini kasih pas tak cukup. Sebetulnya kalau diperbaiki itu luar biasa, petani itu luar biasa. Mangkana epoces yang Rasulullah, afdhul amal, paling utamanya pekerjaan adalah yang dikerjakan oleh tangannya. Ya petani. Terus yang kedua, at-tajirus shaduq, pedagang yang jujur. Nah, berembel-embel pedagang yang jujur. Mun petani yang dintibi kita jujur, mun dintibi tak jujur ke serah. Pokoknya tak landuk, tak berdatang genah. Nah itu.
Nah, ini diapresiasi sedang Allah Subhanahu wa taala. Sedang Rasul sangat diapresiasi. Jadi kalau kita membayangkan, misalnya kita akan pergi ke rumah teman. Coba kalau orang bayangkan bahwa di sini ada malaikat yang sedang menghadangku dan malaikat itu akan dialog dengan aku. Bian kama gula entara ka kanca gula. Langsung malaikat itu mengatakan bahwa kamu sudah mencintai temanmu. Karena kamu mencintai temanmu, maka Allah mencintai kamu. Itu sangat sederhana sebetulnya, sangat sederhana. Berapa dah? Jam berapa? 17 Cibolong. Berapa? 17:45 Cibolong. Oke, kami ya. Kami Nomor berikutnya, Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Sanggun Rasulullah atabuk fil ansari tentang sahabat Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak akan mencintai kepada sahabat Ansar itu illa mu'minun, kecuali benar-benar mukmin. Wala yubghiduhum, dan tidak benci hum kepada Ansar illa munafikun, kecuali orang munafik. Man ahabbahum, barang siapa yang mencintai sahabat Ansar, ahabbahullah, maka Allah mencintai kepada man. Ahabba, maka mencintai kepada man Allah pasir Gusti Allah. Wa man abghadahum, pasir saya membenci hum kepada Ansar, abghadahullah, Allah membenci hu kepada man, abghadahu, Allah membenci hu kepada man, Allah muttafaqun alaih. Kenapa sahabat Ansar itu mendapatkan predikat yang paling baik sehingga semua kebaikan itu bergantung kepada sahabat Ansar itu? Karena sahabat Ansar itu luar biasa pada waktu Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Yang dari Mekah ke Madinah rumahnya dipersilahkan. Semuanya dijamin, semuanya ditanggung, semuanya dijamu dengan baik, semuanya disambut dengan baik. Makanya disebut sahabat Ansar itu karena betul-betul membantu. Karena betul-betul membantu. Betul. Kenapa di sini dikatakan bahwa anna hubbal ansar linasrihim al-Islam? Karena mereka itu membantu agama Islam. Wa huwa min alamatil iman, termasuk tanda-tanda iman. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, atabu Gusti Allah taala, al mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena cinta kepadaku, karena kebesaranku, lahum manabiru min nurin, mereka itu manabir, mimbar, akan diberi mimbar mancung di atas mimbar min nurin, dari cahaya, yaubituhum, yang sangat ingin, wibtah, sangat ingin, an-nabiyun, para nabi, wasyuhada, dan para syuhada. Jadi ada sebuah mimbar nanti di akhirat itu dari nur. Itu tempatnya orang yang saling mencintai di antara sesamanya. Nah, mimbar itu sangat didambakan oleh Nabi, keturunan Nabi. Jadi artinya di sini apa ya? Kita berpotensi mempunyai pangkat kurang lebih sama dengan Nabi. Berarti ini, jadi mimbar ini hanya diberikan kepada orang-orang yang al-mutahabbun.
ganjarannya ini juga sangat didambakan oleh para nabi. Sebetulnya apa sih kesulitannya kita menyenangi teman? Buktinya apa? Mengunjungi. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, nyapa. Yang keempat, salam. Itu salah satu bukti bahwa kita itu sudah bersilaturahim. Paling sedikitnya silaturahim itu adalah afsus salam. Jadi mun reng soker, muntronya apa? Salam saja, muntodus. Assalamualaikum, salipan, assalamualaikum. Mun dia jawab, mari pon. Gini kan. Sabon. Kita kadang kicir nyaman menurut saya ki. Assalamualaikum kun gantoh, mun gantoh pegel kan betul. Tapi kan ampun ngorok salam ampun luar biasa. Kan luar biasa. Berarti para nabi dan para syuhada ini tidak diberi jatah mimbar dari cahaya itu, tidak diberi, tapi jatahnya para al-mutahabun. Nah, apakah mimbar dari cahaya itu akan kesenangan yang luar biasa? Jadi mimbar itu adalah pangkat derajat seseorang di surga. Ini kan secara simbolik seperti itu. Simboliknya seperti itu. Mimbar dari cahaya itu secara simbolik. Bisa saja bagaimana untuk membayangkan bahwa mimbar dari cahaya itu kan gambaran fisik seperti itu. Tapi gambaran spiritualnya seperti apa? Gambar yang tidak fisik seperti apa? Ya kesenangan. Kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya. Ini simbolnya, lambangnya dilambangkan dengan mimbar dari cahaya. Jadi diberi hadiah mimbar dari cahaya atau dipajang di atas mimbar, di mimbar yang terdiri dari cahaya. Hadis berikutnya, An Abi Idris Al-Khawlani Qala rahimahullah. Qala berkata Abi Idris Al-Khawlani, dakhaltu masjid Dimashq. Aku masuk ke masjid Damaskus. Damaskus Syam. Menawi makan Syria. Timen kanto Syam kanto termasuk Lebanon, Yordania, Israel, Palestina. Kanto termasuk Syam. Mangke nampun jadi negara masing-masing. Faiza fatan, maka di dalamnya itu ada seorang pemuda berrakus sanaya, mengkilat giginya. Wa idzan nasu ma'hu, banyak orang yang bersamanya. Jadi Abi Idris Al-Khawlani masuk ke sebuah masjid. Di situ ada seorang pemuda berrakus sanaya, ini mengkilat giginya artinya suka senyum, orangnya senyum, wajahnya menyenangkan, wajahnya dilihat adem, dan orang banyak yang mendekati dia, mahu bersama fata itu. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, kalau orang-orang annas itu berbeda fi syai'in tentang sesuatu, asnadu hu ilahi, bertanya ilahi kepada fata. Rupanya orang alim ini. Seorang pemuda yang ada di dalam masjid itu rupanya sangat alim. Makanya kalau ada persoalan yang diperselisihkan lalu ditanyakan kepada dia. Wasadaru ala ra'yihi, dan mereka raja'u ala ra'yihi. Mereka mengembalikan kepada pendapatnya dia. Merujuk kepada pendapatnya dia.
Jadi seorang pemuda yang sangat teduh, yang sangat menyenangkan, yang suka senyum itu dikelilingi banyak orang, dan ternyata kalau ada orang bertanya, kalau ada yang berselisih tentang sesuatu perkara, maka dialah fata seorang pemuda itu dijadikan sebagai rujukan. Fasa'altu anhu, maka aku bertanya, aku ini maksudnya Abi Idris, anhu tentang fata. Fakila, maka dikatakan hadza Mu'adz bin Jabalin. Nah, seorang pemuda di dalam masjid itu yang dijumpai oleh Al-Khulani itu adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk penyelamat agama, termasuk yang memperluas agama. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dalam sebuah hadis itu diutus oleh Rasulullah kemana? Ke Yaman sekarang. Diutus untuk menjadi hakim. Dites oleh Rasulullah dulu, Mu'adz bin Jabal ini tes. Kalau kamu di Yaman jadi hakim, nanti kalau kamu akan memutus perkara dengan apa? Dia menjawab, bi kitabillah. Kalau tidak ada dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah, dengan hadis Rasulullah. Kalau tidak ada Quran hadis, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad. Entah. Jadi yang merekomendasikan ada ijtihad sampai sekarang hadisnya Mu'adz bin Jabal ini. Ini yang jadi pegangan bahwa kita kalau sudah sampai ke levelnya boleh berijtihad, boleh berusaha sendiri untuk mengistinbat hukum. Tentunya dengan metode-metode yang sudah digariskan di dalam kitab-kitab usul fikih. Ya, makanya ijtihad ini kan bagian dari tafsir. Bagian misalnya dari peristiwa-peristiwa zaman modern yang tidak ada secara jelas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ijtihad itu mesti berbeda. Ada 1000 ulama mungkin 1000 beda. Tapi semakin dekat kepada Quran hadis maka akan semakin menciut persoalannya, akan semakin kecil persoalannya. Yang berbahaya orang yang tidak paham, tidak lengkap alatnya untuk ijtihad, itu berijtihad, itu yang sangat berbahaya. Tidak punya instrumen lengkap untuk berijtihad lalu berijtihad. Terus Mu'adz itu hadza Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Falamma kana fil ghad kalau sudah pagi hajartuh aku berusaha berangkat duluan ke masjid. Telepon Abi Idris Al-Khulani. Fawajadtuhu, maka aku mendapatkan kepada Mu'adz bin Jabal qad sabaqani bitahjir, keadaan. Padahal pagi-pagi Al-Khulani kan untuk berangkat ke masjid, tapi ternyata Mu'adz bin Jabal itu ngadaan ke masjid. Wa wajadtuhu yusalli, aku dapati Mu'adz bin Jabal yusalli as-salat, fantazartu aku menunggu kepada Mu'adz bin Jabal hatta qadha salatahu, sampai selesai salatnya. Yantos sampai selesai salat si Mu'adz bin Jabal. Summa jituhu min qibali wajhihi, kemudian aku datangi dia Mu'adz bin Jabal min qibali wajhihi, dari depannya. Fasallamtu, maka aku ngelok salam kepada Mu'adz bin Jabal. Summa qultu, kemudian aku berkata, maksud aku itu Abi Idris Al-Khulani, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah aku mencintaimu, menyenangimu karena Allah. Faqala, maka berkata Mu'adz, Allah ongguan. Fakultu, aku berkata, Allah ongguan. Faqala Allahu ongguan ongku. Siapun Mu'adz, fakultu, aku berkata, Allah ongguan. Ongguan ongku sampean seneng gula engki ongguan engki.
fa akhadhani, maka menarik Mu'adz bin Jabal ni kepadaku, bihabwati ridai, ujung selendangku, kelampian etaca, fajazabani, maka menarik ni kepadaku, ilahi kepada Mu'adz. Faqala, berkata Basirah, Fatah, absyir, gembirakanlah atau sambutlah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adabu, qala Allah taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah, wajabat maka pasti mahabbati, cintaku, lil mutahabbina kepada orang yang saling mencintai, fiyah karenaku, karena Allah maksudnya, wal mutajalisina, dan berkumpul, fi karena Allah, termasuk kita ini berkumpul tidak ada karena lain, pasti karena Allah. Wal mutazawin, dan saling berziarah, fiyah karenaku, wal mutabadhirin, dan saling membantu, fiyah karenaku. Contoh salah satu bukti orang yang saling mencintai itu dibuktikan dengan saling berkumpul, kumpulan darusan, kumpulan pengajian, al-mutajalisin. Jadi salah satu bentuk orang yang saling mencintai, contoh adanya perkumpulan ketika itu, beberapa kumpulan tahlil, beberapa kumpulan salawatan, beberapa kumpulan yasin. Karena mau orang tak cinta, tak yacak tak akan gelem, jak bedano polana. Saya kata tak gelem, sengka kok bedano ah. Tengah buat bedano tak gelem bedano ah. Bahaya kan teman. Jadi anu kak itu yang dijadikan sebagai kendala. Jadi takwaan ke anu itu Gusti Allah. Nah kan itu. Jadi kan itu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina, pasti cintaku kepada orang yang saling mencintai, cintaku kepada orang yang duduk berkumpul bersama-sama, cintaku adalah kepada orang yang saling mengunjungi, cintaku adalah kepada orang yang saling membantu. Itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kita ini termasuk al-mutahabbina fillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.